Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Irham, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2B. Di sini video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester, yakni berdasarkan arahan dari dosen pembimbing bahwasannya menjawab soal ujian akhir semester dalam bentuk video presentasi. Di sini saya akan menunjukkan beberapa persyaratan dalam mengikuti ujian, yakni yang pertama adalah kartu rencana studi atau KRS, kemudian kartu tanda peserta ujian. Oke, langsung saja saya mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama ialah jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan, hak menguasai, dan hak milik. Yang pertama ialah pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang lain. Kemudian hukum benda. Hukum benda adalah segala peraturan yang mengatur benda terhadap orang lain atau perseorangan tertentu. Urgensi pembedaan benda dan hukum dalam hukum perdata. Yang pertama ialah terbagi menjadi dua. Yang pertama benda bergerak dan yang kedua benda tidak bergerak. Kemudian hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak terhadap benda yang diberikan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah hak menguasai, yakni hak menguasai yang dimaksud adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai suatu benda tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian hak milik. Hak milik adalah hak terhadap suatu benda yang berlaku bagi orang yang mendapat hak tersebut. Ia bisa menggunakan benda tersebut secara bebas-bebasnya karena hak ini diberikan secara sepenuhnya kepadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan umum dan jaminan khusus, serta hak-hak atas benda jaminan. Oke, yang kedua, apa yang saya pahami tentang jaminan? Jaminan yang saya pahami adalah aset atau harta seorang peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman, seperti itu kurang lebih. Kemudian jaminan umum. Jaminan umum ialah jaminan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian jaminan khusus ialah jaminan yang diatur oleh pihak-pihak tertentu, seperti antara bank dengan peminjam atau antara bank dengan pihak lainnya. Kemudian hak-hak atas benda jaminan. Hak-hak atas benda jaminan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah hak gadai, kemudian hak hipotek, dan yang ketiga adalah hak tanggungan. Kemudian jawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian hukum waris, asas dan prinsip kewarisan perdata, serta unsur dan syarat kewarisan perdata. Oke, saya akan jawab. Yang pertama, pengertian hukum waris. Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang harta warisan seseorang setelah ia meninggal dunia. Kemudian asas dan prinsip warisan perdata. Asas hukum waris itu berlaku karena adanya hak dan kewajiban dari pewaris harta. Kemudian prinsip kewarisan perdata. Prinsip kewarisan perdata ialah adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Kemudian unsur dan syarat kewarisan perdata. Unsur-unsur dalam waris ini tersendiri ialah yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya ahli waris, dan yang ketiga adanya barang atau hal yang diwarisi. Kemudian syarat pewarisan perdata, yakni yang pertama syarat pewarisan perdata ialah adanya hubungan darah langsung antara ahli waris dengan pewaris, ataupun adanya surat wasiat yang diberikan pewaris kepada ahli waris luar darah itu tersendiri ataupun hibah.
Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan proses pewarisan secara ab intestato dan pewarisan testamentoir, peraturan legitime portier, dan bagian waris anak luar kawin. Saya akan menjawab yang pertama, yakni proses pewarisan secara ab intestato. Pewarisan ini adalah pewarisan langsung karena adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Ini terbagi menjadi beberapa golongan. Ini golongan pertama, maksudnya proses pewarisan secara intestato ini adalah proses pewarisan karena adanya hubungan langsung antara pewaris dengan ahli waris. Ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan 1, yakni suami, istri, anak, dan cucu atau keturunan anak. Kemudian golongan 2 yakni ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara, atau bisa kita bilang ponakan, kemanaan, seperti itu. Kemudian golongan yang ketiga ialah kakek, nenek dari pihak bapak atau ibu. Kemudian golongan yang keempat adalah paman, bibi dari pihak bapak atau ibu. Kemudian pewarisan testamentoir. Pewarisan secara testamentoir yang ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama Ersteling, yakni pewarisan dengan menggunakan surat wasiat. Kemudian di mana yang mewariskan harta tersebut kepada seseorang dengan memberikan harta kekayaannya yang akan ditinggalkannya, seperti itu. Kemudian hibah wasiat atau legal, yakni pemberian harta seorang pewaris kepada orang yang dikehendaki, namun pada umumnya tidak secara menyeluruh, melainkan hanya sebagian dari harta dari pewaris tersebut. Kemudian pengaturan legitime portier. Pengaturan legitime portier ini tersendiri diatur dalam pasal 913 KUH Perdata. Kemudian bagian waris anak luar kawin. Bagian waris anak luar kawin ini akan berlaku apabila dia telah diakui oleh orang yang telah mengangkatnya sebagai anak. Seperti itu kira-kira. Kemudian pertanyaan nomor 5. Jelaskan pengertian perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wan prestasi dan sebab, serta hapusnya perikatan. Yang pertama saya jawab, jelaskan pengertian perikatan. Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara satu orang dengan dua orang atau lebih. Kemudian perjanjian adalah kesepakatan yang berakibat pada hukum. Kemudian syarat sahnya perjanjian. Kemudian syarat sahnya perjanjian yaitu kedua belah pihak atau lebih sama-sama sepakat atas perjanjian tersebut. Kemudian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji. Kemudian sebab serta hapusnya perikatan. Sebab terhapusnya perikatan yakni perikatan yang ditentukan dalam pasal
1781 KUH Perdata. Ya, ini ada beberapa. Yang pertama, berakhirnya ketetapan waktu dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua ialah meninggalnya salah satu pihak dari yang ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga, meninggalnya orang yang memberikan perintah. Yang keempat, adanya pernyataan politik dalam perjanjian. Kemudian yang kelima, adanya syarat yang membatalkan perjanjian tersebut. Demikianlah video untuk memenuhi tugas untuk menjawab ujian akhir semester saya. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.